Di sebuah sudut kampus yang penuh kehidupan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Satya Dharma Singaraja mengadakan sebuah acara istimewa yang berjudul Temu Alam untuk STI Satya Dharma Membumi pada Sabtu pagi 10 Agustus 2024 di pojok taman kampus yang menjadikan suasana kampus terasa berbeda. Bukan sekadar seminar, tetapi sebuah pertemuan jiwa dengan alam, sebuah upaya untuk menyatu dengan kehidupan sekitar. Di bawah langit yang cerah, Dr. Juli Nuryani, Ketua STI Satya Dharma Singaraja, tampil sebagai pembicara utama atau keynote speaker. Selain itu, hadir pula Bendahara Yayasan Ratini Gorde, Dr. Gungtini Gorde sebagai narasumber. Narasumber lainnya adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STI Satya Dharma Singaraja, Dr. Igusti Made Dharma Hartawan, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STI Satya Dharma Singaraja, Dr. Iketut Sudarnaya, serta Ketua BEM STI Satya Dharma Singaraja Kadek Tirtayasa. Dengan penuh semangat, Ketua STI Satya Dharma Singaraja, Dr. Juli Nuryani menjelaskan bahwa bumi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah filosofi hidup. Filosofi yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menghargai setiap elemen yang membentuk dunia di sekitar kita, dan menjaga keberlanjutannya dengan penuh kesadaran. Melalui acara ini, pihaknya ingin STI Satya Dharma benar-benar membumi menjadi tempat di mana manusia dan alam menyatu, saling menjaga dan menginspirasi. Upaya ini bukanlah angan-angan belaka. STI Satya Dharma telah melangkah lebih jauh dengan meluncurkan program Eko Kampus, sebuah inisiatif yang melibatkan seluruh sivitas akademika untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ada 4 pilar utama dalam program ini: memilah sampah, menghemat energi, mengurangi penggunaan kertas, dan menjaga lingkungan sekitar. Kegiatan ini sebenarnya sudah kita implementasikan melalui launching Eko Kampus yang sudah kita lakukan di STI Satya Dharma. Terutama tadi 4 pilar kegiatan Eko Kampus. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kita memilah sampah, menghemat energi, menghemat juga kertas, dan juga bagaimana kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Ternyata program Eko Kampus ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak, termasuk Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali Nusra dan Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP Indonesia yang turut mendukung gerakan ini. Salah satu hasil dari kolaborasi tersebut adalah pemilihan brand ambasador Eko Kampus. Para mahasiswa yang terpilih sebagai ambasador akan diberikan dana untuk menjalankan proyek ramah lingkungan selama 3 bulan. Sebuah langkah nyata yang membuktikan bahwa STI Satya Dharma benar-benar serius dalam menjaga alam dan menciptakan dampak positif. Jadi implementasi ini sudah tersambut juga oleh beberapa instansi yang kita ajak kolaborasi seperti P3E dan juga dengan CCEP, Coca-Cola yang sudah membentuk kita bagaimana membuat suatu kegiatan ini menjadi keberlanjutan melalui pemilihan ambasador. Dan ambasador ini juga diberikan suatu bantuan pendanaan untuk melakukan proyek yang mereka buat selama 3 bulan, dan ini sudah dihasilkan oleh anak-anak melalui kegiatan ambasador. Dan ini merupakan bagaimana caranya membuat STI Satya Dharma ini membumi dan STI Dharma ini berbeda, dan juga bagaimana STI Satya Dharma itu memiliki suatu tagline bahwa membudayakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma melalui STI Satya Dharma yang berbudaya. Dr. Gungtini Gorde, Bendahara Yayasan Ratini Gorde, yang menaungi STI Satya Dharma hadir sebagai narasumber dengan menekankan betapa pentingnya peran asesor dalam memberikan arahan yang konstruktif untuk kemajuan kampus. Gungtini Gorde juga berbicara tentang pengalamannya berorganisasi di bidang perempuan sejak tahun 2007 dan bagaimana dirinya berkomitmen untuk meninggalkan legacy program yang berarti bagi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPARI Bintang Puspayoga. Salah satu inisiatifnya adalah membuka kelas khusus perempuan di STI Satya Dharma dengan memfasilitasi beasiswa kuliah bagi perempuan warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Akrobokan.
Pihaknya meyakini bahwa mendidik satu perempuan berarti menyelamatkan satu generasi. Jadi inisiatif ini bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi kaum laki-laki, tetapi lebih karena laki-laki memiliki banyak kesempatan, sementara perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus. Tanggung jawab saya sebagai penggiat perempuan dan anak juga ingin bahwa ada sebuah legacy yang saya ingin berikan kepada Ibu Menteri terkait akhir dari perjalanan selama 5 tahun menjadi menteri adalah ini hasilnya, bahwa memberdayakan perempuan bukan hanya melalui diklat, tetapi harus melalui kuliah. Jadi makanya Supriyani dan Nia, jadi apa yang menjadikan harapan ketika datang dari kampus sudah ada jawaban, karena akan ada 2024 ini kelas khusus perempuan. Kenapa perempuan? Karena filosofi kita harus sepakat bahwa satu perempuan dididik, satu generasi terselamatkan. Jadi bukan mendikotomikan laki-laki, ya. Karena laki-laki harinya banyak, betul ya. Jadi setiap hari ada laki-laki. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Igusti Made Dharma Hartawan, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIE Satya Dharma Singaraja menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menghormati alam. Kita lahir dari alam dan suatu saat kita akan kembali ke alam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menjalin hubungan yang harmonis dengan alam. Menurutnya, temu alam ini bukan sekedar himbauan, tetapi sebuah ajakan untuk lebih bersahabat dengan alam. Intinya begini, temu alam itu sama dengan kita bertemu dengan puncak diri kita. Mengapa diri? Ya karena kita lahir dari alam, kita harus menghormati alam, dan ujungnya kita akan kembali ke alam. Pesan itu disampaikan oleh Sri Satya Dharma. Ya, artinya apa? Biar Sri Satya Dharma membumi di pikiran masyarakat Buleleng pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mungkin pada tatanan yang global juga. Membumi ini bukan hanya imbauan, tetapi sebuah ajakan dan sebuah gerakan sebenarnya. Gerakan itu apa? Ya contoh hari ini kita di belakang ya memanen apa yang kita tanam. Ya artinya terpanggil kembali untuk alam, karena prinsipnya alam sanggup mengobati dirinya sendiri. Mungkin itu pesan moral yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Suasana semakin hangat ketika Dr. Iketut Sudarnaya MM, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STIE Satya Dharma Singaraja, mengenang bahwa STIE Satya Dharma telah membumi sejak lama. Beliau menggambarkan betapa eratnya hubungan kampus ini dengan alam, tercermin dari warna jas alma mater yang menyerupai warna tanah dan lambang kampus yang melambangkan 9 penguasa penjuru mata angin. Misalnya dari jas, jas alma mater yang dipakai itu sebenarnya sebagai simbol bahwa STIE ini sebenarnya sudah membumi dengan warna coklat tanah itu kan sudah. Kemudian dengan membumi ini dengan disimbolkan dengan simbol STIE itu berupa lambangnya itu adalah melambangkan dari 9 penjuru. Jadi semua dari 9 penjuru itu menyatu di sini di STIE Satya Dharma. Ketua BEM STIE Satya Dharma Singaraja Kadek Tirtayasa turut berbicara penuh antusias. Temu alam ini adalah cara kami untuk memperkenalkan STIE Satya Dharma dengan cara yang berbeda. Di sini kami ingin menunjukkan bahwa kampus kami tidak hanya peduli pada pendidikan, tetapi juga pada alam. Demikian katanya. Kegiatan ini juga diisi dengan aksi panen bersama, di mana para mahasiswa memanen kangkung dan sayuran hijau dari pojok taman, sebuah kebun kecil di sudut kampus. Kegiatan ini kita buat yaitu untuk bagaimana memperkenalkan STIE Satya Dharma, kemudian dengan konsep kegiatan yang begitu beda, yaitu dengan temu alam. Kita mengadakan di sekitaran areal pojok tanam Eko Kampus, yang dimana nanti sekaligus karena akan ada kegiatan yaitu panen bersama, yaitu panen kangkung dan sayur hijau teman-teman. Dan harapan saya
adanya kegiatan ini, yaitu bagaimana mahasiswa di Satya Dharma khususnya yang hadir pada kegiatan ini bisa menangkap materi-materi ataupun apa yang dipaparkan dari narasumber sehingga nanti bisa diterapkan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua bisa diterapkan bagaimana bisa untuk mengembangkan kampus, kemudian bisa bersama-sama memajukan STI Satya Dharma dan juga membumikan STI Satya Dharma. Kegiatan ini tidak hanya meninggalkan jejak di hati para peserta tetapi juga mendapatkan apresiasi dari Made Dharma Hartana dari Komunitas Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Goa Dharma Widya Astiti. Menurutnya temu alam ini sangat sesuai dengan konsep Trihita Karana yang mengajarkan manusia untuk hidup harmonis dengan Tuhan, sesama dan alam. Bagaimana Trihita Karana, kita harus harmonis dengan Tuhan, harus harmonis dengan manusianya, harus harmonis dengan alam. Alam ini sama dengan buana alit kita. Kalau alam itu kotor, rusak, alam besar, buana alit kita juga akan kotor atau rusak karena menghirup udara-udara yang datangnya dari alam, meminum air yang datangnya dari alam. Jadi dengan ide temu alam, Satya Dharma Membumi, artinya mengembangkan kesadaran akan pentingnya keharmonisan antara alam dengan diri kita sebagai manusia. Mudah-mudahan itu menjadi ikonik daripada STI Satya Dharma untuk lebih membagikan inspirasi kepada masyarakat tentang semangat ramah lingkungan. Para anggota tim Eko Kampus STI Satya Dharma Singaraja menyukseskan kegiatan temu alam untuk STI Satya Dharma Membumi. Tim Eko Kampus ini dibentuk untuk memperkuat berbagai kegiatan dari 4 pilar Eko Kampus. Sepastika, salah satu anggota tim Eko Kampus STI Satya Dharma Singaraja mengatakan bahwa melalui kegiatan ini tim Eko Kampus telah merancang beberapa program, salah satunya adalah Temu Alam. Dalam kegiatan ini tim Eko Kampus ingin memperkenalkan salah satu program kampus yaitu Pojok Taman. Di lokasi ini ditanam beberapa jenis sayur yang memiliki nilai ekonomis. Sayur-sayuran ini nantinya akan dipanen dan diperjualbelikan di lingkungan kampus. Sementara dalam acara Temu Alam untuk STI Satya Dharma Membumi ini, tim Eko Kampus mencatatkan penjualan panen sayur-sayuran ini sebesar Rp400.000. Melalui program ini, tim Eko Kampus ingin mengajak seluruh mahasiswa untuk melihat peluang berwirausaha di STI Satya Dharma Singaraja. Diharapkan kegiatan ini dapat memperkenalkan kampus STI Satya Dharma Singaraja secara lebih luas kepada masyarakat. Tim Eko Kampus sudah merancang beberapa program, di salah satunya adalah Temu Alam ini. Jadi di Temu Alam ini kami memperkenalkan salah satu program kami yaitu Pojok Tanam, di mana kami menanam beberapa sayur yang bernilai ekonomis, di mana nantinya akan dipanen dan akan diperjualbelikan di sekitaran lingkungan kampus. Program kami ini adalah mengajak untuk mahasiswa melihat peluang berwirausaha di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma ini. Anggota tim Eko Kampus lainnya, Ayu dan Kadek Pujayanti berharap seluruh mahasiswa STI Satya Dharma Singaraja dapat menerapkan prinsip Eko Kampus dengan lebih baik seperti tidak membuang sampah sembarangan dan merawat tanaman di lingkungan kampus. Mereka juga berharap program Eko Kampus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga kedepannya kampus STI Satya Dharma Singaraja dapat menjadi seperti desa penglipuran yang bersih dan bebas dari sampah. Harapannya kedepannya untuk mahasiswa agar bisa menerapkan Eko Kampus lebih baik lagi, agar tidak membuang sampah sembarangan, terus bisa merawat tanaman-tanaman di sini. Di sini tujuan dari adanya pelaksanaan Eko Kampus adalah di mana kami akan memperlihatkan bahwa kampus kami bisa seperti penglipuran, bisa bersih, dan juga di sini kami membuat seperti ini, ada sayur hijau, ada kangkung. Di sini kita juga bisa berwirausaha. Kita belajar bagaimana kita berwirausaha dengan cara yang kecil-kecil. Akhirnya melalui kegiatan Temu Alam untuk STI Satya Dharma Membumi ini, STI Satya Dharma Singaraja lewat program Eko Kampus tidak hanya membumi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang mendalam tentang pentingnya menjaga alam. Dengan semangat dan komitmen yang kuat, kampus ini akan terus menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih harmonis dengan lingkungan.
Dan begitulah STIE Satya Dharma Singaraja terus membumi. Sebuah perjalanan panjang yang diawali dari sebuah filosofi sederhana tetapi bermakna mendalam. Sebuah kampus yang tidak hanya memberikan ilmu tetapi juga menanamkan cinta terhadap alam. Bali 1 mengabarkan.